Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam chemistry sahabat alkemi semuanya. Kita memasuki pembahasan terakhir dalam materi hidrokarbon, dan kali ini kita akan membahas tentang reaksi adisi senyawa hidrokarbon dengan asam halida. Like, subscribe, dan beri komen dulu video ini, dan kemudian mari kita simak presentasinya. Sahabat-sahabat alkemi, sebelumnya kita sudah membahas apa itu reaksi adisi. Reaksi adisi adalah reaksi menggabungnya atau masuknya suatu atom atau molekul ke dalam struktur hidrokarbon. Nah, reaksi adisi ini ditandai dengan berkurangnya atau hilangnya ikatan rangkap dalam hidrokarbon itu. Kita akan fokus pada 3 pembahasan. Yang pertama adalah reaksi adisi alkena dengan gas hidrogen, reaksi adisi alkena dengan halogen, dan reaksi adisi alkena dengan asam halida. Sahabat-sahabat alkemi, kita mulai dari yang pertama, yaitu adisi alkena dengan gas hidrogen. Contohnya adalah reaksi penjenuhan pada alkena, yaitu alkena yang tadinya mempunyai ikatan rangkap sebagai senyawa tidak jenuh. Ketika dimasuki oleh atom hidrogen, maka ikatan rangkap itu harus terputus dan membentuk senyawa jenuh alkana. Misalkan ini adalah etena dengan 2 atom karbon. Kemudian H2 ini adalah atom H dengan atom H berikatan, maka satu atom H akan masuk ke dalam karbon di sini dan satu atom H akan masuk dalam atom karbon di sebelahnya, sehingga akan terbentuk etana. Ini tadinya hidrogennya hanya 2, kemudian ketambahan 1 hidrogen dari H2 ini, maka hidrogennya menjadi 3. Begitu juga yang sebelah kanan, hidrogennya tadinya 2, ketambahan 1 hidrogen dari H2, maka menjadi CH3. Contoh lain adalah reaksi penjenuhan alkuna. Ini tadinya mempunyai ikatan rangkap 3, kemudian kalau ditambahkan H2, maka 1 hidrogen akan masuk ke C sebelah kiri dan 1 hidrogen akan masuk ke C sebelah kanan, sehingga satu ikatannya akan putus supaya atom karbon tetap mempunyai 4 ikatan kovalen, sehingga C ini menjadi mengikat 2 atom hidrogen dan C sebelah kanan ini mengikat 2 atom hidrogen. Nah, kalau etena ini ditambahkan lagi H2, maka akan terikat 1H di sebelah kiri, sehingga nanti di sini akan menjadi CH3, dan 1H akan terikat di sebelah kanan, sehingga di sini akan menjadi CH3 juga. Sehingga ikatan rangkap ini akan terputus, terbentuklah etana. Yang kedua adalah reaksi adisi alkena dengan gas halogen. Gas halogen itu adalah gas yang dibentuk dari unsur-unsur halogen atau golongan 7A. F2, Cl2, Br2, dan I2. Sebagai contoh misalnya kita mempunyai senyawa 2-butena. Nah, 2-butena itu mempunyai ikatan rangkap di nomor 2 seperti ini. Kemudian Br2 itu berarti ada Br dan Br berikatan. Nah, Br dan Br itu dapat terikat di C yang mempunyai ikatan rangkap. Nah, 1 buah Br itu akan terikat di C sebelah kiri dan 1 buah Br-nya lagi terikat di C sebelah kanan. Kemudian, supaya atom karbon itu tetap mempunyai 4 ikatan kovalen, maka 1 ikatan rangkap ini akan terputus membentuk senyawa seperti ini. Perhatikan, 1 buah Br terikat di C ikatan rangkap sebelah kiri, kemudian 1 buah Br-nya terikat di C ikatan rangkap sebelah kanan, kemudian
ikatan rangkapnya berubah menjadi ikatan tunggal. Nah, apa nama senyawanya? Perhatikan rantai utamanya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian Br ini ada di C nomor 2. Dan ini di C nomor 3. Maka namanya adalah 2,3 dibromo. Karena bromonya ada 2. Butana. Karena rantai utamanya ada 4. Contoh yang kedua, misalkan ini 2-metilbutena. Nih. Golongan alkena dengan ikatan rangkap di nomor 2. Kemudian ini adalah alkilnya. Kemudian bereaksi dengan Cl2. Cl2 itu berarti ada Cl. Nah, satu buah Cl akan terikat di C ikatan rangkap sebelah kiri. Yang satunya akan terikat di C ikatan rangkap sebelah kanan. Kemudian supaya atom karbon itu tidak mempunyai 5 ikatan kovalen, maka satunya ikatan rangkap ini harus diputus. Sehingga hasil reaksinya adalah seperti ini. Cl ini terikat di C sebelah kiri dan Cl ini terikat di C ikatan rangkap sebelah kanan. Lalu ikatan rangkapnya menjadi ikatan tunggal. Nah, nama senyawanya 1, 2, 3, 4. Kemudian ini adalah metil, lalu klornya terikat di nomor 2 dan nomor 3. Maka namanya adalah 2,3 dikloro 2-metil butana. Yang ketiga, adisi alkena dengan asam halida. Asam halida itu asam yang dibentuk oleh unsur halogen golongan 7A, yaitu HF, HCl, HBr, HI. Asam fluorida, asam klorida, asam bromida, dan asam iodida. Akan ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah jika ikatan rangkap itu berada persis di tengah struktur hidrokarbon dan gugus yang diikat oleh ikatan rangkap itu sama. Misalkan seperti ini 2 butena, ikatan rangkap persis ada di tengah-tengah, kemudian atom karbon yang berikatan rangkap itu mengikat gugus yang sama. Nih, sama-sama mengikat H, ini mengikat H. Ketika bereaksi dengan asam halida, misalkan HBr, atom H mau ada di kiri atau di kanan itu tidak jadi masalah. Begitu juga atom Br mau berada di sebelah kiri atau di sebelah kanan tidak menjadi masalah. Nah, sehingga akan menghasilkan senyawa seperti ini misalkan. H ada di C sebelah kiri, kemudian Br ada di C sebelah kanan. Kalau misalkan dibalik bagaimana? Br di sebelah kiri, H di sebelah kanan. Tidak masalah, karena akan menghasilkan senyawa yang sama. Nah, ini senyawanya adalah 2-bromobutana. Nah, ini 2-bromobutana. Atau contoh lain seperti ini. Nah, 2,2 dimetil 2-butena. Ini ikatan rangkap persis ada di tengah-tengah. Kemudian C ini mengikat gugus yang sama. Ini mengikat CH3, CH3. Yang di kanan ini juga mengikat CH3, CH3. Maka kalau direaksikan dengan HCl, atom H mau berada di C sebelah mana, kemudian Cl ini mau di C di sebelah mana, di kiri atau di kanan, itu sama saja. Sehingga hasilnya, misalkan atom H terikat di C sebelah kiri, atom Cl akan terikat di C sebelah kanan. Ini namanya adalah 2-kloro 2,3 dimetil butana. Nah, untuk reaksi adisi yang ikatan rangkap itu tidak di tengah dan gugus yang diikatnya berbeda, itu ternyata atom H dan halidanya itu tidak boleh sembarang terikat di C ikatan rangkap. Bila ikatan rangkap pada alkena itu tidak simetris, maka reaksi adisi itu ternyata akan menghasilkan campuran zat-zat hasil reaksi. Jadi tidak satu zat seperti pada reaksi adisi yang ikatan rangkapnya ada di tengah dan gugusnya sama.
sebagai contoh seperti ini, satu butena, ikatan rangkapnya ada di sini. Nah, ini tidak di tengah-tengah. Kemudian yang diikat oleh C ikatan rangkap itu juga tidak sama. Ini mengikat 1H, ini mengikat 2H. Maka produknya itu nanti akan ada beberapa produk. Nah, perhatikan. Yang pertama, kalau BR-nya ada di sini. Misalkan BR-nya ada di C sebelah kiri. Maka hidrogennya akan ada di C sebelah kanan. Menghasilkan produk seperti ini. Nah, BR-nya ada di C sebelah kiri, di sini. Kemudian hidrogennya akan terikat di C sebelah kanan. Sehingga ini menjadi CH3. Namanya 2-bromo butana. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah BR-nya ini terikat di sini. Kemudian hidrogennya terikat di C sebelah sini. Maka hasilnya akan menjadi seperti ini. BR-nya ada di sebelah kanan. Kemudian hidrogennya di sebelah kiri sehingga ini menjadi CH2. Namanya 1-bromobutana. Produk 2-bromobutana itu mempunyai jumlah yang lebih banyak di dalam hasil reaksinya. Ini produknya lebih banyak. Nah, kenapa demikian? Anda harus menyimak betul-betul paparan berikutnya ini. Ternyata reaksi adisi alkena oleh asam halida itu melalui dua mekanisme atau tahap reaksi. Tahap pertama adalah protonasi ikatan rangkap oleh ion H+ dari asam membentuk zat antara yang dinamakan karbokation. Karbokation itu adalah karbon yang bermuatan positif. Tahap yang kedua adalah serangan anion dari asam yang biasa disebut juga dengan nukleofilik terhadap karbokation itu. Kemudian baru membentuk produk akhir. Nah, sekali lagi, karbokation itu adalah karbon yang bermuatan positif. Hal ini terjadi karena karbon itu kekurangan elektron. Nah, ini adalah beberapa jenis karbokation. Yang pertama adalah karbokation yang mengikat 3 buah atom H, disebut karbokation metil. Yang kedua adalah karbokation yang mengikat 1 buah metil atau karbon. Nah, karena mengikat 1 karbon disebut karbokation primer. Kemudian, kalau mengikat 2 metil atau 2 buah karbon lain, maka disebut karbokation sekunder. Dan kalau mengikat 3 buah metil atau 3 buah karbon lain, disebut dengan karbokation tersier. Nah, semakin ke arah karbokation tersier, karbokation itu semakin stabil. Nah, ternyata produk akhir yang dihasilkan dari adisi alkena oleh asam halida itu sangat tergantung pada kestabilan karbokationnya. Karbokation yang paling stabil akan menghasilkan produk akhir yang paling banyak. Sebagai contoh, misalkan ada 2-metil-2-butena direaksikan dengan asam klorida. Nah, ini adalah 2-metil-2-butena, kemudian ini adalah asam klorida. Mekanisme reaksi yang pertama adalah protonasi, yaitu ikatan rangkap itu akan mengambil H+ dari asam halida. Nah, ini akan mengambil ion H+ dari HCl. Kemudian elektron yang ini akan terbawa oleh Cl yang putus dengan H sehingga terbentuk Cl-. Perhatikan, ketika ikatan rangkap ini mengambil atom H, maka atom H itu akan terjadi beberapa kemungkinan letak. Yang pertama, atom H-nya ada di sini misalkan. Kemudian yang kedua, kemungkinannya adalah atom H ada di C sebelah kanan. Kalau terletak di C sebelah kanan, maka karbokation yang terbentuk seperti ini. Ini C sebelah kanan mengikat H, kemudian ikatan rangkap ini putus, maka C ini membentuklah muatan positif.
Itu kemungkinan karbokation pertama. Kemungkinan kedua, atom H-nya terletak di C sebelah kiri. Sehingga di sebelah kiri akan mengikat H, lalu ikatan rangkapnya putus, maka di sebelah kanan membentuk karbokation. Lalu Cl ini terlepas dari H membentuk ion Cl-. Nah, perhatikan ini adalah karbokation tersier. Kemudian karbokation yang kedua ini adalah karbokation sekunder karena mengikat dua buah C sebelah kanan dan sebelah kiri. Nanti mana yang akan menghasilkan produk lebih banyak? Nah, tinggal mana yang lebih stabil. Nah, ini tahap pertama yaitu protonasi, penyerangan ikatan rangkap terhadap proton atau H+. Tahap yang kedua adalah serangan anion. Nah, tadi ada Cl- anionnya terhadap karbokation. Nah, di dalam sistem reaksi itu masih ada Cl- yang tadi dilepaskan oleh HCl. Nah, kemudian Cl- ini akan menyerang karbokation. Karbokation yang pertama berarti Cl- akan terikat di sini. Karena negatif pasti akan mencari yang positif. Produknya, nah produknya berarti Cl ini terikat di C sini. Nah, ini dia. Maka nama senyawanya adalah 2-kloro. Kemudian metilnya ini 2-metil. Ikatan rangkapnya sudah tidak ada ya. Butana. Nah, ini produknya lebih banyak. Karena ini karbokation tersier. Lebih stabil daripada karbokation sekunder. Kalau Cl ini menyerang karbokation yang ini, berarti strukturnya menjadi seperti ini. Nah, ini Cl terletak di C yang tadinya karbokation. Ini. Sehingga namanya adalah 2-kloro. Kemudian metil ini terletak di nomor 3-metil butana. Nah, ini produknya lebih sedikit daripada yang ini. Nah, sahabat-sahabat alkemi, ternyata karbokation itu bisa melakukan penataan ulang. Merubah dari karbokation yang tadinya tidak stabil menjadi lebih stabil dengan cara memindahkan atom H atau alkilnya ke sebelahnya supaya menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Contohnya ini adalah karbokation sekunder. Maka karbokation ini bisa melakukan penataan ulang jika memungkinkan untuk menghasilkan karbokation yang lebih stabil. Karbokation sekunder ini akan menata ulang menjadi seperti ini. Nah, kalau menjadi seperti ini, alkil yang ini pindah ke sini, kemudian karbokation ini pindah ke sana. Nah, sehingga menjadi karbokationnya di sini. Ini karbokation tersier. Sebagai contoh adalah adisi 3-metil 1-butena oleh asam klorida. Nah, tahap pertama tetap protonasi. Ikatan rangkap akan menyerang proton dari asam. Nah, terjadi serangan ini, maka kemungkinannya atom hidrogen bisa di sini atau di situ. Karbokation pertama, atom hidrogennya di sebelah kiri. Sehingga di sini menjadi CH2. Kemudian karbokationnya berarti di sebelah kanannya. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, hidrogen ini terikat di sebelah kanan. Sehingga menghasilkan karbokation seperti ini. Nah, ini adalah karbokation sekunder. Kalau misalkan ini pindah ke sebelah sini, maka dia akan menjadi karbokation tersier. Sehingga karbokation 2 ini akan menata ulang. Atom hidrogennya dipindah ke kanan, kemudian karbokationnya dipindah ke C sebelah sini. Sehingga menghasilkanlah karbokation yang ketiga, menjadi karbokation tersier seperti ini. Nah, lalu Cl yang tadi melepaskan H+ itu akan membentuk Cl-. Nah, nanti Cl- ini akan menyerang karbokation yang terbentuk. Nah, ini mekanisme yang kedua adalah serangan Cl- terhadap karbokation.
Nah, misalkan ini kalau Cl- menyerang yang karbokation pertama, primer, maka berarti nanti di sini terikat Cl. Menjadi produk seperti ini. Cl-nya di nomor 1, 1 kloro, kemudian ini metilnya di nomor 3. 3 metil butana. Kemudian kalau Cl-nya menyerang karbokation yang kedua, berarti Cl-nya akan ada di sini. Cl-nya di sini namanya 2 kloro, kemudian metilnya di nomor 3, 3 metil butana. Yang terakhir, nah Cl ini, Cl-nya menyerang karbokation yang posisinya di sini, karbokation tersier. Maka hasilnya adalah menghitungnya jangan lagi dari sini, karena cabang dan kloronya lebih dekat dari sebelah kiri. Sehingga ini 1, 2, 3, 4. Namanya 2 kloro, 2 metil butana. Nah, ini produk yang paling banyak karena karbokationnya paling stabil. Lalu produk yang lebih banyak kedua adalah yang ini karena dia sekunder. Lalu produk paling sedikit yang ini karena dia paling tidak stabil, karbokation primer. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang hukum Markov-Nikov. Nah, hukum Markov-Nikov itu fungsinya untuk mempermudah kita memprediksi mana produk yang lebih banyak dari reaksi adisi dengan asam halida. Markov-Nikov menyampaikan bahwa apabila atom C pada ikatan rangkap itu mengikat jumlah atom H yang berbeda, maka atom H dari asam halida itu akan cenderung terikat pada C ikatan rangkap yang jumlah atom H-nya sudah lebih banyak. Tapi ini sekali lagi hanya memudahkan kita untuk memprediksi mana produk yang lebih banyak. Tetapi untuk benar-benar tahu mana yang lebih banyak produknya, lebih baik menggunakan mekanisme reaksi karbokation. Sehingga nanti kita bisa tahu apakah karbokationnya mengalami penataan ulang atau tidak. Kalau hanya sekedar memprediksi mana yang lebih banyak, kita bisa menggunakan hukum Markov-Nikov ini. Sebagai contoh seperti ini, 2 metil 2 butena direaksikan dengan HCl. Nah, ikatan rangkapnya ada di sini. Nah, atom C yang berikatan rangkap ini mengikat atom H yang berbeda. C yang ini tidak mengikat atom H, C yang ini mengikat satu atom H. Maka, menurut Markov-Nikov, atom H dari HCl ini akan terikat di C yang sudah punya atom H lebih banyak. Berarti di sini. Nanti atom H-nya di sini. Nah, kemudian atom Cl-nya di situ. Inilah produk yang akan lebih banyak. Atom H-nya terikat di C yang sudah mengikat satu atom H. Dan atom Cl mengikat C yang hanya lebih sedikit. Ini malah tidak punya H. Nah, ini produk yang lebih banyak. Lalu produk yang satunya berarti atom Cl-nya di sini, atom H-nya di sini. Nah, seperti ini. Kebalikan dari ini. H di sini, Cl di sini. Ini produk yang lebih sedikit. Nah, demikian. Jadi produk yang lebih banyak adalah atom H terikat di C yang sudah mempunyai atom H lebih banyak pada ikatan rangkap. Sahabat alkemi, sebagai latihan supaya kita terbiasa menuliskan mekanisme reaksi dan penataan ulang karbokation, silahkan dikerjakan. Soal yang pertama ini ada 3 metil 1 butena direaksikan dengan asam klorida HCl. Nah, ternyata akan ada 3 jenis senyawa nih. Berarti nanti akan ada penataan ulang. Nah, tentukanlah mekanismenya dan mana senyawa yang lebih banyak. Yang kedua, 3,3 dimetil 1 butena direaksikan dengan HCl. Jelaskan mekanisme reaksinya termasuk penataan ulangnya jika terjadi. Kemudian
gambarkan semua produknya, lalu tentukan mana produk yang paling banyak. Silahkan mencoba, dan jika mengalami kesulitan, silahkan Anda tonton video ini berkali-kali sehingga Anda menjadi lebih paham. Sahabat-sahabat alkemi, demikian bagaimana mekanisme reaksi senyawa hidrokarbon dengan asam halida. Agak rumit ya, tapi dengan banyak berlatih bagaimana menggambarkan mekanisme reaksinya, mudah-mudahan Anda semua bisa memahami. Share video ini sebanyak-banyaknya kepada yang lain, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.